Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di podcast bersama Neng Rina. Kali ini Neng Rina tidak sendirian. Nah, Neng Rina sekarang bersama dengan Mbak Dini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Dini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelum kita lanjut ke podcast kita, wawancara selanjutnya, sebelumnya Neng Rina mau promosi dulu nih. Neng Rina sekarang pegang satu produk. Nah, produk ini tuh Neng Rina dapat dikirim dari Beauty Artsy. Nah, di sini ada tote bag custom kayak gini. Nah, bagus kan nih Mbak Dini, coba deh pegang. Bagus. Nah, kayak gini teman-teman, sahabat-sahabat muslimah sekalian, bisa pesan kayak gini di Beauty Artsy. Di Instagramnya bisa di follow, bisa diedit di bawah sini, dan di Shopee-nya juga ada Beauty Artsy. Oke? Nah, jangan lupa dibeli ya. Oke deh, kita bisa lanjut ya Mbak ya ke podcastnya nih. Kita bisa lanjut wawancaranya. Oke, Mbak Dini bisa perkenalan dulu kayak nama lengkapnya. Tadi kan teman-teman sahabat-sahabat muslimah sekalian sudah tahu namanya. Ini di samping Neng Rina ada Mbak Dini. Nah, bisa diperkenalkan nama lengkapnya, terus Mbak alamatnya di mana kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Priska Puspita Indah Dini. Biasanya ada yang manggil aku Priska, ada yang manggil aku Dini. Tapi bisa teman-teman nih pilih namanya mau manggil siapa. Pendidikan aku baru aja menyelesaikan administrasi publik di Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Punya alamat di Cibinong. Alamatnya di sini. Aslinya Mbak Dini ini orang mana Mbak? Aku aslinya itu dari Jember, Jawa Timur. Mungkin teman-teman nggak begitu familiar ya Jember sebelah mana gitu. Iya. Jember sebelum Banyuwangi, jadi Pulau Jawa agak ke timur sedikit sebelum Banyuwangi. Oke. Jawa Timur, namanya Kota Jember. Kota Jember. Oke. Iya. Mbak Dini alamat aslinya berarti di Jember, sekarang sudah menetap di Cibinong. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Dini sekarang kesibukannya apa gitu? Terus dan hobinya yang sekarang Mbak Dini lakukan biasanya apa nih Mbak? Oke. Hari ini itu aku sedang sibuk ya, bukan sibuk sih, sedang menjalani tanggung jawab sebagai ASN, aparatur sipil negara. Ya, di Badan Informasi Geospasial. Kantornya di Bogor sini, di Komplek LIPI. Mungkin teman-teman tahu, kalau biasanya teman-teman mengenali Bakos kali ya, Bakos Utara ya, Bakos di situ. Baru aja jalani ASN dari tahun 2019. 2019. Nah, di tengah-tengah kesibukan menjadi ASN itu ya, karena ASN tuh ini ya, urusannya komputer, ngetik surat, analisis ini itu gitu kan. Kebetulan jabatanku itu kan analis kebijakan. Itu kan erat kaitannya sama nulis, sama analisis, sama pemikiran. Di tengah-tengah waktu kosong itu biasanya aku isi sambil baca buku. Wah keren nih. Iya, Masya Allah, banyak banget bukunya ya, teman-teman semuanya bisa dilihat. Sebenarnya itu hobi yang tertular sih ya, itu hobi dari suami sih sebenarnya. Wah, luar biasa. Iya, akhirnya kebawa kita karena dia suka beli buku, akhirnya mau nggak mau saya ikut baca buku-bukunya gitu kan. Iya, kenapa suka membaca? Karena kalau kita nggak baca buku itu otak kita rasanya kosong gitu loh Mbak. Iya, betul. Jadi mau menulis, mau ngomong pun, kalau kita itu nggak punya kosakata yang banyak di dalam otak kita, itu akhirnya apa yang kita sampaikan itu nggak ada jiwanya, nggak ada isinya seperti itu. Makanya ya saya kira hobi yang ringan tapi juga banyak manfaatnya ya baca buku itu. Kebetulan buku yang suka saya baca itu novel-novel ya, seperti karyanya Pak Pram, Banyak juga ya. atau biografi atau tulisan-tulisan dari ya ini teori. Ini kebetulan karena saya kuliahnya di kebijakan publik, jadi banyak buku kebijakan publik itu sih. Saya tuh suka banget sama sejarah sih. Bukunya kebanyakan, kalau orang bilang kenapa sih suka baca yang jadul-jadul gitu kan. Tapi kalau kita nggak mengenal masa lalu, apa yang terjadi masa lalu, kita
sekali sahabat-sahabat muslimah sekalian, bisa dilihat nih buku-bukunya yang Mbak Dini punya gitu. Iya, Nah, alhamdulillah. karena kan kita juga ya membaca katanya jendela dunia nih Iya, Mbak. betul, ya. betul. Oke, bagus. Keren sekali ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Oke. Mbak, ceritakan dong Mbak pengalaman Mbak Dini nih yang paling berkesan dalam kehidupan Mbak. Kira-kira apa ya? Paling berkesan, Pengalaman. paling berkesan itu Mbak Rina waktu saya memutuskan untuk lanjut studi di S2. Wah, Mungkin bagi sekian banyak orang ini apa sih, biasa aja Iya, gitu kan, S2 Betul, gitu betul. kan. Tapi saya melaluinya itu dengan cara yang nggak biasa menurut saya gitu. Pertama saya datang ke Jakarta untuk bekerja, nggak ada niatan untuk awalnya nggak kebayang bakalan kuliah kan. Iya betul. Kerja akhirnya ada salah satu senior bilang, kamu harus kuliah nih, harus lanjut. Kalau kita hitungan matematika nih ya, gaji di Jakarta berapa sih gitu kan, terus bayarnya gimana nih kan, gitu kan, belum bagi waktunya kerja. Akhirnya modal nekat sih, minat ya, segala sesuatu yang nekat kita pasti ada jalannya kan, gitu kan. Akhirnya masuklah, alhamdulillah diterima di Universitas Indonesia di Fakultas Kebijakan Publik. Itu siangnya saya full kerja, jam 5 saya harus ke kampus, itu sampai kuliah 6 sampai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Itu setiap hari. Wow, padat sekali ya. Padat itu setiap hari. Dan yang biasa naik kereta KRL tahu lah ya padatnya. Kalau KRL itu kayak gimana, udah capek kerja ditambah capek juga kuliah gitu kan. Tapi kalau kita mikir capeknya sih memang capek, jalanin aja gitu kan, jalanin aja gitu semuanya. Nah, nggak cuman itu, ketika kuliah pun saya akhirnya menikah, hamil, punya anak, dan itu saya lalui. Jadi saya menjalani 4 peran. Staff yang harus bekerja. Yang kedua sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai mahasiswa. Itu rasanya itu bagi waktunya gimana, dijalanin aja lah gitu. Nggak usah kalau dipikirin harus kayak gimana. Itu berkesan banget, meskipun sempat ambil 2 kali cuti, tapi alhamdulillah bisa selesai. Itu pun selesai dengan berdarah-darah, istilahnya sampai nangis-nangis, karena waktu itu bilang sama suami, aku mau nyerah aja deh, udah capek, nggak bakalan bisa nih menyelesaikan semuanya ini. Terus suami aku tuh bilang, nggak semua lo dapat kesempatan bisa S2 gitu kan, nggak semua teman-teman bisa mendapatkan kesempatan S2, dan alhamdulillah saya udah bisa S2, tinggal jalanin sedikit lagi gitu kan. Kenapa harus nyerah di tengah jalan? Akhirnya ya udah dipush. Itu benar-benar semangat dari suami, dari orang tua, itu luar biasa. Akhirnya alhamdulillah bisa selesai, bisa wisuda. Luar biasa sekali. Makanya itu pengalaman yang paling berkesan di hidup saya. Iya, Masya Allah. 4 peran loh 4 sekaligus diperankan dalam waktu yang bersamaan, dan itu nggak bisa dipisah-pisah. Memang kita harus menjalankan barengan 4 peran itu kan. Masya Allah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Wah, saya nggak bisa membayangin sih Mbak, dalam satu waktu menjalankan 4 peran. Iya, itu. Kita kadang-kadang 1 peran aja nggak bisa maksimal. Iya, makanya kalau kita dipikirin, maksudnya gimana nih bisa nggak bakalan jalan. Kalau kita jalanin aja nih pasti bisa, pasti ada jalan, intinya bisa gitu. Keren. Mentalnya luar biasa nih Mbak. Iya, alhamdulillah itu dukungan dari sekitar juga sih, dari orang tua, suami terutama. Iya. Wah, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Nah, di sini ada, menurut Mbak Dini seberapa penting sih Mbak prestasi bagi perempuan? Tadi kan udah diceritakan nih, keren nih prestasi Mbak Dini. Sebenarnya sebelum kita ngomong prestasi, itu sebenarnya sejauh mana sih perempuan itu harus punya pendidikan? Perempuan harus punya pendidikan. Menurut aku itu perempuan itu harus terpelajar, teman-teman. Harus berpendidikan, itu wajib gitu ya. Karena ini berpendidikan itu bukan dalam rangka menuntut kesetaraan dengan pria. Tapi kalau kita makin terpelajar, kita punya adab, kita berpengetahuan, itu akhirnya kita akan dihargai, akan lebih dihargai. Nggak usah menuntut kesetaraan, dengan melihat kualitas kita yang baik, pasti kita akan dipertemukan seperti itu kan. Ya. Memang perempuan itu yang menjadi tantangan itu stigma di masyarakat ya kan. Kadang buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di rumah aja, ujung-ujung masakin suami, masakin anak gitu. Jangan salah,
ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga, keuangan keluarga itu juga butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh pendidikan yang baik, yang tepat gitu. Jadi nggak akan pernah ada yang dirugikan dengan perempuan yang berpendidikan tinggi gitu. Jadi wajib sih menurut saya itu perempuan harus punya pendidikan yang baik, harus punya pengetahuan yang baik untuk apa ya, untuk pada akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang berprestasi, menyiapkan generasi-generasi yang berprestasi, menyiapkan keluarga-keluarga yang baik gitu kan. Angka gizi buruk aja kita masih tinggi kan. Kalau perempuan itu sudah punya pengetahuan itu kan bisa setidaknya menekan angka-angka seperti itu. Makanya perempuan harus berpendidikan meskipun hanya di rumah aja gitu. Kita kan mau kan anak-anak kita lahir dari perempuan yang cerdas. Kalau perempuannya cerdas, insya Allah anaknya juga nanti cerdas. Nah, baru setelah itu pasti perempuan akan berprestasi di bidangnya masing-masing. Ibu rumah tangga berprestasi dengan masakannya yang enak, masakannya yang bergizi, itu kan bisa kan. Ibu rumah tangga berprestasi dengan anaknya yang rajin, yang akhirnya anaknya berprestasi di sekolah, itu udah prestasi bagi perempuan kan. Seperti itu. Biasa. Sebelum ngomong prestasi kita harus ngomong perempuan harus berpendidikan. Pendidikan ya, berarti nomor satu lah. Iya itu. Pendidikan dan kita kenal adab sih ya. Kita harus punya adab dan harus berilmu. Pendidikan dan adab. Iya itu harus. Mau kita itu kurus, mau kita itu gemuk, mau kita itu cantik, mau kita itu berjerawat, mau kita itu halus, apapun bentuknya. Kalau kita itu berilmu, kita itu beradab, kita makin cantik. Perempuan pasti cantik kalau berilmu, kalau memiliki pendidikan, pengetahuan yang luas. Seperti itu sih Mbak Rina menurut aku. Keren. Kalau gitu Mbak, saya jadi pengen nanya nih, tapi ini dari saya pribadi. Malu kalau punya pendidikan tinggi karena takut nggak laku gitu Mbak. Katanya mereka sih insecure, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Mbak, kalau menurut Mbak gimana? Ya yang aku sampaikan tadi sih, memang itu berat ya, itu memang stigma di masyarakat, dan itu memang susah memang perempuan memang gitu. Ya itu balik ke masing-masing bahwa pendidikan itu memang perlu untuk kita gitu. Urusan jodoh, kalau kita di agama Islam kan sudah pasti ada kan, gitu kan. Jadi Udah disiapkan dan kita usia 4 bulan dalam kandungan kan itu. Jadi teman-teman nggak perlu lah insecure berpendidikan tinggi, takut nggak ada jodoh, takut apa, nggak perlu. Nanti jalanin aja yang teman-teman mau, dan teman-teman sekiranya itu baik dijalanin aja. Urusan jodoh, urusan apapun itu nanti itu sudah sesuatu yang pasti, tapi meskipun tinggal tunggu waktunya kapan gitu kan. Seperti itu sih Rina. Ini kita jalanin aja yang menurut kita baik, ya jalanin aja gitu. Ya, asal nggak mengganggu orang lain, nggak mengganggu nggak itu baik untuk Rina ke depan atau teman-teman ke depan, ya udah dijalanin aja. Oke. Mbak mau nanya ini nih, ada nggak Mbak tokoh gitu, tokoh perempuan siapa sih Mbak yang Mbak idolakan gitu? Idolakan ya. Sebenarnya tokoh Gak apa-apa bebas. Gak apa-apa Mbak ya. Oke. Tokoh perempuan sebenarnya siapa ya yang Kalau di luar negeri mungkin, atau di Indonesia? sebenarnya dari tokoh di novel sih, meskipun banyak yang bilang itu hayalan aja, tapi fiktif. tapi kalau menurut sebagian orang apa yang dituliskan Pak Pram itu bukan fiktif kan, itu ya. Sebenarnya ada salah satu tokoh namanya Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro. Nah itu dia itu kalau di bukunya diceritakan seorang bundik, seorang jadi perempuan yang diistri oleh salah satu orang Belanda kayak gitu. Dia itu apa ya, kayak bos dari perkebunan gitu kan. Dari dia tidak berpendidikan, maksudnya nggak bisa baca tulis, akhirnya dia berusaha bisa baca tulis, akhirnya dia bisa mandiri, dia bisa mengelola keuangan keluarganya gitu. Itu menurut saya itu salah satu tokoh yang masih menjadi favorit saya hari ini. Nyai Ontosoro, meskipun banyak orang bilang itu cuma hayalan gitu kan. Teman-teman harus baca deh Bumi Manusia, di situ teman-teman pasti ketemu sama tokohnya Nyai Ontosoro itu. Dia bilang jangan sebut aku perempuan kalau aku hidupnya berkalang laki-laki, maksudnya aku bergantung laki-laki. Tapi bukan berarti aku tidak membutuhkan laki-laki. Jadi artinya perempuan tuh harus mandiri menurut dia kayak gitu ya. Mandiri,
orang mandiri itu kan belum tentu dia tidak membutuhkan orang lain kan, tapi dia berdaya untuk dirinya sendiri, tidak bergantung ke orang lain, tapi bukan berarti nggak membutuhkan orang lain seperti itu. Luar biasa nih untuk Soro berarti. Iya, betul. Kalau penasaran teman-teman baca aja Bumi Manusia atau Bumi Manusia gitu. Oke, kalau gitu Mbak, ini hampir-hampir terakhir nih, nomor 5. Pertanyaan yang selanjutnya itu apa sih motivasi Mbak Dini untuk menjadi inspirasi bagi perempuan, bagi sahabat muslimah yang mendengarkan podcast kita nih? Oke. Motivasinya. Inspirasi ya, Iya, inspirasi. inspirasi. Sebenarnya saya nggak terpikirkan apakah saya menginspirasi atau enggak. Yang saya lakukan adalah saya melakukan sungguh-sungguh yang terbaik apa yang di depan mata gitu. Nah, misalnya hari ini saya menjadi seorang ASN, artinya saya harus melakukan sungguh-sungguh, harus benar-benar harus taat, harus sama aturan yang ada, gitu. Bekerja dengan sebaik mungkin, membawa manfaat untuk bangsa, agama dan negara itu. Kalau kita itu berusaha bermanfaat untuk tadi agama, bangsa dan negara, itu urusan menginspirasi itu adalah bonus gitu. Inspirasi. Iya, yang penting kita itu bermanfaat dulu, minimal untuk sesama, minimal untuk di keluarga kita gitu. Kalau kita mengejar aku harus jadi inspirasi nih untuk orang lain, akhirnya kalang kabut gitu kan, nggak fokus. Kalau kita fokus, kita lakukan terbaik apa yang ada di depan kita, itu insya Allah nanti inspirasi sih, nanti bonus sih, nanti orang akan berinspirasi dengan apa yang kita lakukan itu. Ya alhamdulillah kalau ada inspirasi, setidaknya yang penting kita lakukan itu harus membawa manfaat. Masya Allah, dimulai dari sungguh-sungguh tadi ya. Sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Apa yang di depan kita, apa yang kita lakukan sekarang, lakukan sungguh-sungguh. Jadi diingatnya sahabat-sahabat muslimah sekalian, kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan apa yang di depan kita. Inspirasi itu adalah bonus. Oke, keren. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Apa kesan dan pesan atau tips untuk menjadi perempuan yang hebat gitu? Yang pertama, baca. Kita harus luas pengetahuannya ya. Kalau kita udah berpengetahuan luas, tadi orang akan lebih menghargai kita. Kita harus punya adab. Kita perempuan, jangan pernah takut memulai, jangan insecure. Iya tadi, jangan insecure. Mau kita gendut, kita kurus, berjerawat, mulus, mata bolok, mata sipit, kalau kita punya pengetahuan yang baik, punya adab yang baik, semua perempuan cantik. Apapun agamanya ya. Kalau yang pengetahuan, punya adab, taat sama agamanya, cantik, pasti cantik, semua cantik. Teman-teman pasti bisa, sahabat-sahabat pasti bisa. Penting yakin sama diri sendiri, jangan pernah takut untuk memulai. Itu aja sih. Jangan baca buku. Jangan baca buku diulang-ulang terus sahabat-sahabat. Karena memang sepenting itu membaca buku. Kita ngurus anak pun, kita dari kita hamil sampai kita ngurus anak sebagainya, kita nggak akan lepas, kita harus banyak baca karena banyak pengetahuan atau jangan-jangan kita bakalan terjebak di metode merawat anak yang zaman dahulu. Contohnya sih kayak gitu. Oh iya kan Mbak Dini ini sudah punya anak nih sahabat semua. Ya umurnya sekarang udah berapa Mbak? Baru aja ulang tahun 24 Desember, umur 3 tahun. Oh jadi hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya anaknya Mbak Dini. Namanya siapa ya? Sahabat-sahabat, namanya Jiwa. Namanya Jiwa. Nah nanti kalau ini kalau ada yang mau mengucapkan ulang tahunnya, mungkin kita bisa lanjutkan perbincangan ini di belakang, atau kita bisa lihat di sosial medianya nih. Kalau nama sosial medianya Mbak Dini ini namanya apa? Nanti diedit di sini Mbak. @iriadini. Oh, @iriadini. Nah, siapa sahabat muslimah yang mau bertanya bisa langsung DM saja ke Instagramnya. Oke. Nah, kalau gitu mungkin cukup sampai sekian dulu ya Mbak ya. Perbincangan kita kali ini. Dan ini ada bingkisan nih Mbak buat Mbak. Ya, cemilan-cemilan aja. Cemilan-cemilan aja buat nanti di rumah lah. Buat nyemil-nyemil sambil nemenin kerjaan. Oke. Baik, sahabat muslimah sekalian, kita akhiri saja sampai di sini perbincangan kita.
Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat muslimah sekalian. Oke, terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.